Di suatu sore, di sebuah benteng, semua orang sedang berhadapan dengan serangan monster, di mana tampak sekali seekor goblin saja tampak kuat, yang membuat petualang kesulitan menghadapinya. Dan tiba-tiba, goblin itu dikalahkan oleh petualang lain yang membantunya. Goblin itu mencoba mundur, namun petualang sebelumnya dengan cepat membunuhnya, dan goblin itu pun dikalahkan dengan mudah. Suasana saat ini menjadi sangat ricuh, di mana sebagian dari mereka sudah mati dikalahkan. Dua petualang sebelumnya saling membantu sama lain, dan ketika semua akan kembali menjadi normal, muncul sebuah suara bising dari luar, dan ketika mereka melihat asal suara tersebut, segerombolan monster mulai menyerang. Hal itu membuat semangat mereka menjadi hancur. Petualang sebelumnya menjadi pasrah karena tidak mungkin bisa selamat dari serangan kali ini. Menurut petualang besar, awalnya mereka berjumlah 500 orang, namun hanya tersisa 20 orang termasuk mereka. Hal itu membuat banyak orang mulai menyerah dengan pertarungan tiada akhir kali ini. Namun, tiba-tiba seorang gadis mengeluarkan sebuah sihir dan segerombolan monster itu terperangkap dalam sihir tersebut. Monster-monster menjadi panik dan mulai menyerang. Dengan kehadiran penyihir itu, para petualang mulai bangkit dan mencoba melindungi penyihir itu. Dan tiba-tiba seseorang melindungi penyihir itu dari serangan anak panah. Tampaknya sang MC kita sudah mencari monster-monster ini sebelumnya. Sang MC melihat ke bawah di mana monster itu berada dan merapalkan mantra ke senjata yang ia punya. Setelah itu, ia langsung terjun sembari memanggil sebuah pet miliknya. Banyak orang yang berpikir apakah orang itu sudah gila, tetapi ketika mereka mengetahui nama orang tersebut, orang-orang menjadi bersemangat. Pria bernama Sung Ho itu dengan cepat membantai sekumpulan monster itu, mulai dari goblin berbadan besar hingga muncul monster yang tampaknya bos dari semua monster ini, dan akhirnya mereka memulai pertarungan. Dan itulah cerita di masa depan nanti. Kembali di awal-awal perilisan game, terdapat sebuah hardware bernama VRS, di mana merupakan hardware untuk game virtual reality. Dengan menghubungkan gelombang otak, semua kesadaran dan sensasi akan dikirim ke dunia simulasi. Dan saat ini VRS berada di generasi keempat dan dianggap sebagai generasi terbaik dari generasi sebelumnya. Dan setiap generasi yang dirilis, mereka akan merilis game terbaru juga. Pada generasi pertama, mereka merilis game fighting. Pada generasi kedua, mereka merilis game FPS. Dan ketika di generasi ketiga, mereka merilis game strategi. Dan saat ini mereka akan merilis sebuah game MMORPG dengan nama Lost Sky. Sontak hal itu membuat warga Korea mulai menggila, atau lebih tepatnya seluruh dunia mulai menggila. Dan sekarang di sebuah rental VRS seperti warnet, Sung Ho menjadi operator warnet. Tampaknya sang pemilik datang untuk mengecek usahanya. Sung Ho berkata usahanya sangatlah sukses dan VRS sudah dipenuhi oleh orang-orang. Sang bos menjadi sangat senang mendengarnya. Sepertinya si bos juga penggila game dan berhenti dari gamenya dan gunakan uangnya untuk membeli semua VRS generasi terbaru saat ini. Sung Ho berkata apakah si bos tidak akan dimarahi istrinya, tapi si bos berpura-pura tidak mendengarnya. Ketika melihat jam, si bos menyuruh Sung Ho untuk menjaga warnet karena dia juga ingin login bermain Lost Sky seperti yang lainnya. Si bos menyayangkan ia tak bisa bermain bersama dengan Sung Ho. Setengah jam berlalu dan saat ini Sung Ho sedang mengecek semua VRS yang ada. Menurut Sung Ho, sang bos berhutang demi membeli VRS terbaru, tapi berkat itu warnet mereka menjadi warnet yang memiliki VRS terbaru di sekitarnya. Karena itulah harganya 3 kali lipat lebih mahal dari warnet umumnya. Ho bersyukur karena semua VRS terisi kecuali satu. Dan tiba-tiba datang seorang pria yang cukup akrab dengan Sung Ho. Pria bernama Jejung itu tampak kelelahan dan meminta air. Sung Ho pun memberikan botol air dan Jejung menjelaskan kenapa dia bisa seperti sekarang. Itu karena ia ingin cepat-cepat bermain Lost Sky seperti yang lain. Menurut Ho tidaklah masalah meski terlambat beberapa saat. Tapi bagi Jejung yang merupakan mantan pro player, perbedaan detik itu sangatlah penting. Mereka pun bercanda seperti biasa dan Jejung tak sabar ingin segera login ke dalam game. VRS yang sebelumnya kosong sudah dipersiapkan oleh Sung Ho untuk Jejung dan Jejung dengan segera masuk ke dalamnya. Sung Ho saat ini heran kenapa banyak orang yang menyukai VRS. 5 tahun lalu ketika Sung Ho bermain, ia tiba-tiba pingsan dan membuat player di sekitarnya menjadi panik dan melaporkannya ke admin. Hal itu menjadi berita karena Sung Ho menjadi koma setelah bermain game. Saat itu Sung Ho mencoba VRS generasi kedua dan mengalami koma
koma selama sebulan. Sung Ho masih mengingat dengan jelas sensasi saat itu, dan setelah itu mentalitas dan sensasi dalam dirinya meningkat dengan tajam, dan itu membuatnya menjadi sedikit ketakutan. Kembali saat ini, semua orang di sana tiba-tiba keluar dari VRS dengan penuh amarah. Sung Ho bertanya ke Jay apa yang sebenarnya terjadi. Jay menjelaskan sepertinya ada maintenance secara tiba-tiba dalam game. Bahkan si bos juga tak bisa mengakses website dari game Lost Sky karena ada pengecekan itu. Ho menjadi bingung dan apa yang harus dilakukan. Si bos berkata untuk menjamu semua orang, tapi tidak akan menerima kembalian uang. Tapi itu membuat semua orang menjadi sangat marah. Malam harinya saat hujan, Ho baru saja pulang kerja. Ia masih kepikiran dengan perkataan bosnya yang menyayangkan tidak bisa bermain dengan Sung Ho. Menurut Sung Ho, bukannya ia tak ingin bermain game, tapi ia merasa kesulitan untuk tetap berinteraksi dengan orang lain. Apalagi berbicara soal VRS, ia teringat dengan profesor yang mengajarkan VRS saat ini, mana menurutnya masalah yang dihadapi Ho itu merupakan kurangnya kemajuan teknologi saat ini. Tapi mereka berusaha untuk membuat VRS yang bisa dimainkan oleh semua orang. Tapi apakah itu benar-benar aman? Ketika ia sampai di rumah, di sana terdapat VRS buatan perusahaan DS yang merupakan VRS Sung Ho, dan tampaknya Sung Ho sangat ragu saat ini, dan cerita pun berlanjut.